Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Min yaumina hadza ila yaumin nahda. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan pembacaan tafsir Qur'anil Azim, tafsir karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti masih di dalam surah Al-Baqarah. Surah yang kedua yang berarti sapi betina, di ayat 120 hingga 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti milah mereka. Maksudnya agama mereka. Qul inna hudallahi, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah yaitu agama Islam, huwal huda, itulah petunjuk yang sesungguhnya, sedangkan selainnya kesesatan belaka. Wala in, sesungguhnya jika lam, sesungguhnya jika, wala in, sesungguhnya jika lam di sini menunjukkan sumpah. Ittaba'ahwa'ahum, kamu ikuti keinginan mereka, yakni apa yang mereka anjurkan. Ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, datangnya datangnya pengetahuan kepadamu, maksudnya wahyu Allah. Malaka minallahi min waliyyin wala malaka minallahi min waliyyin, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung yang akan melindungimu, wala nasirin, dan tidak pula penolong yang akan menghindarkanmu dari bahaya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasiruna. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah kami beri Alkitab, merupakan subjek yatlunahu haqqa tilawati, sedangkan mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, artinya membaca sebagaimana diturunkan dan digabungkan dengan kalimat ini menjadi hal. Haqqo mendapat baris di atas sebagai masdar atau maf'ul mutlak, sedangkan yang menjadi khabarnya ialah ulaika yu'minuna bihi, mereka itulah yang beriman kepadanya. Ayat ini diturunkan menceritakan segolongan orang yang datang dari Habasyah, Ethiopia, lalu masuk Islam. Wa may yakfur bihi, dan barang siapa yang ingkar terhadapnya, artinya terhadap kitab yang diturunkannya itu, misalnya dengan mengubah darinya dari yang asli, faulaika humul khasiruna. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Faulaika humul khasiruna, mereka lah orang-orang yang rugi, disebabkan mereka disediakan tempat di neraka yang kekal lagi abadi. Ya bani Israil, guru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Hai bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah mengutamakan kamu dari segala umat. Ayat seperti ini telah kita temui di awal, ya, di muka, tidak di ayat awal. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsharun. Wattaqu, dan takutilah olehmu, yawman la tajzi, suatu hari di waktu yang tidak dapat menggantikan, nafsun an nafsin, seseorang atas orang yang lainnya padanya, syai'an wa la yuqbalu minha adlun, sedikit pun, dan tidak diterima suatu tebusan daripadanya. Wala tanfa'uha syafa'atu wala hum yunsharuna, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya suatu syafaat, dan tidak pula akan ditolong atau dihindarkan dari azab Allah. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Wa, dan ingatlah idzibtala Ibrahima, ketika Ibrahim mendapat ujian,
menurut suatu qiraat Ibrahim Ibrahim wa idh batala Ibrahama rabbuhu bikalimatin dari Tuhannya dengan beberapa kalimat. Maksudnya dengan perintah dan larangan yang dibebankan kepadanya. Ada yang mengatakan manasik atau upacara haji, ada pula berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, menggosok gigi, memotong kumis, membelah rambut, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencabut bulu kemaluan, berkhitan dan istinja, membersihkan najis dengan batu. Fa'atammahun, lalu disempurnakannya, maksud dikerjakannya dengan sempurna. Qala, firmannya yakni Allah Ta'ala, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai imam bagi manusia, artinya contoh atau dan ikutan dalam keagamaan. Qala wa min dzurriyyati, kata Ibrahim, saya mohon juga dari keturunanku, maksudnya anak cucuku dijadikan imam-imam. Qala la yanalu ahdi, qala la yanalu ahdi, firmannya janjiku ini tidak mencapai untuk dijadikan imam adzalimina, orang-orang yang aniaya, yakni orang-orang yang ingkar di antara mereka. Sebaliknya bagi orang yang tidak aniaya tidak tertutup kemungkinan untuk diangkat sebagai imam. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-taifina wal akifina warruk'i sujud. Wa idh ja'alnal baita, dan ketika kami menjadikan Baitullah itu, makni Ka'bah, mathabatan linnasi, sebagai tempat kembali bagi manusia, maksudnya tempat berkumpul dari segala pelosok, wa amnan, dan tempat yang aman, maksudnya aman dari penganiayaan dan serangan yang sering terjadi di tempat lain. Sebagai contoh, pernah seorang menemukan pembunuh bapaknya, tetapi ia tidak mau membalas dendamnya di tempat ini. Wattakhidhu, dan jadikanlah hai manusia min maqami Ibrahim, sebagian makam Ibrahim, yakni batu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Baitullah, musollan, sebagai tempat sholat, yaitu dengan mengerjakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakangnya. Menurut satu qiraat dibaca wattakhadhu, dan mereka menjadikan. Jadi bukan wattakhidhu tapi wattakhadhu min maqami Ibrahim, dan menjadikan, sehingga merupakan kalimat berita. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, an, yang bunyinya tahira baitiya, bersihkanlah rumahku dari berhala-berhala, lit-taifina wal akifina, untuk orang-orang yang tawaf dan iktikaf. Yang iktikaf artinya orang yang artinya yang bermukim di sana. Warruka'is sujudi, orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud, artinya orang-orang yang sholat. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adurru ila adzabin nar wa bi'sal masir. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza, dan ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah ini, maksudnya tempat ini, baladan aminan, sebagai suatu negeri yang aman. Doanya dikabulkan Allah, sehingga negeri Mekah dijadikannya sebagai suatu negeri yang suci. Darah manusia tidak boleh ditumpahkan, seorang pun tidak boleh dianiaya, tidak boleh pula diburu binatang buruannya dan dicabut rumputnya. Warzuq ahlahu minat tamarati, dan berilah penduduknya rezeki berupa buah-buahan. Dan ini sudah menjadi kenyataan dengan diangkutnya berbagai macam buah-buahan dari negeri Syam melalui orang-orang yang hendak tawaf, sekalipun tanahnya merupakan suatu tempat yang tandus tanpa air dan tumbuhan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yakni yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir, merupakan badal atau kalimat pengganti bagi penduduknya tadi. Penduduknya
yang dikhususkan dengan doa sesuai dengan firman-Nya dan janjiku tidaklah mencapai orang-orang yang aniaya tadi. Wala yanalu ahdi zalimina. Qala qala firman Allah, wa dan ku beri rezeki pula mang kafara fa umatti'uhu, orang-orang kafir lalu ku beri kesenangan qalilan, sedikit atau sementara, yakni selama di dunia dengan rezeki dibaca fa umatti'uhu atau fa umti'uhu, yakni dengan tasydid atau dengan atau tanpa tasydid. Tsumma abduruhu, kemudian kupaksa ia di akhirat kelak ila ada binari, menjalani siksa neraka sehingga tidak mendapatkan jalan keluar. Wabi salmasiru, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.